Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konbanwa. Halo Kak Wika, konbanwa. Hai, konbanwa Kak Widya. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Kak, aku sehat. Kak Wika sendiri gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya kepada teman-teman semua nih yang lagi nonton. Boleh. Hmm, Dari aku dulu ya Kak, perkenalkan. Nama saya ya Prilia Puspitarini dari Prodi Sastra Jepang kelas Shift A. Halo Minasang, perkenalkan aku Wike Fitriani dari Prodi Sastra Jepang kelas Malam A. Baik-baik. Ini ngomong-ngomong ini kan podcast pertama kita nih. Dan di sini kita ngomongin tentang kuliner Jepang. Wah, Kebetulan di sini aku ingin ngebahas tentang udon, soba, sama ramen Kak Wika. boleh nih mumpung lagi dingin-dingin gini ya. Bener-bener mau fuyu kan ya. Yang fuyu. Dari kita pasti udah banyak yang tahu ya, soba, udon, sama ramen nih. Udah bukan sesuatu hal yang makanan yang asing. Tapi mungkin Hmm, kebanyakan juga dari kita tuh nggak mencari tahu nih asal muasalnya, dari gimana proses pembuatannya, macam-macamnya, gimana etika makannya. Itu tuh beneran dari Jepang atau itu adaptasi dari negara lain. Kak Wiki sendiri betul. awal-awal pasti ya makan-makan aja gak sih? Aku juga gitu, makan-makan aja tuh. Ya, mungkin buat teman-teman yang awal-awal datang ke Jepang atau yang liburan di Jepang mungkin ya, oh ini kayak mie ya udah ini mie Jepang gitu khas sini. Tapi sebenarnya mie soba, udon sama ramen itu tuh benar-benar eh bukan ada dari antara mie tersebut itu bukan benar-benar dari Jepang loh Kak Widya. Masa yang mana tuh yang bukan dari Jepang tuh? Dari ketiga mie tersebut ini ya, itu Mm-mm. cuma ramen nih. Kira-kira Kak Widya tahu nggak itu udon sama ramen itu dari negara mana? Aduh, kalau yang apa tuh ramen sama udon itu kayaknya Hmm, itu bukan asal dari Jepang nih, sesuai jurnal yang pernah aku baca nih ya. Tapi kalau soba sendiri itu khas Jepang, jadi bener-bener betul. dari Jepang buatnya gitu. Hmm. Tapi mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, karena ramen itu kayak udah cari ciri khas ya, yang paling terkenal, wah ramen Jepang nih. Jadi ngiranya ramen tuh dari Jepang, ternyata ramen itu aslinya dari Cina ya, atau Tiongkok. Hmm. Terus kemudian dibawa ke Jepang, akhirnya lah diadaptasi sama Jepang dan akhirnya jadi makanan Jepang nih. Oh gitu gitu baik. Udah juga seperti itu ya Kak Wika. Betul, betul. Tapi ngomong-ngomong soal ketiga mie tersebut itu ya, itu punya perbedaan loh. Nah, perbedaannya tuh unik-unik loh Kak Widya. Apa tuh? Ini perbedaannya tuh mulai dari ukuran, Hmm, mulai dari kuah, kuah aja nih ada bedanya. Sampai topping-topping tuh ada bedanya. boleh Gitu. dicoba. Jadi betul. Kalau Kak Widya sering makan ketiga mie ini, ngerasa nggak sih kalau ketiga mie ini ukurannya beda? Kalau itu sih iya sih. Soalnya mencolok banget kan kalau si udon tuh yang gemuk-gemuk gitu kan. Kalau si soba sama si apa si ramen itu yang lebih ke tipis gitu nggak sih? Tipis panjang gitu. Hmm, Mm. betul. Betul. Kalau sendiri pun, aku tuh masih belum bisa bedain loh, mana yang udon, mana yang soba, sama mana yang ramen. Aku mikirnya tuh semua mie-nya sama, cuma namanya aja yang Hmm, aku mikirnya hmm. gitu. Betul. Kalau di Indonesia kan kayak ya udah mie ayam aja gitu ya, nggak ada perbedaan. Tapi Bener. ngomong-ngomong lagi nih, di kuahnya juga beda loh. Ramen itu lebih terkenal kuahnya tuh lebih kental dan kayak rasanya tuh kuat gitu. Tapi kalau semisal udon sama soba itu kuahnya lebih ke usui enggak sih Kak Widya? Ya bener sih, kalau aku ini setuju banget. Karena kalau apa ya, eh, mudahnya kita ngomong nih sebagai kita orang Hmm, Indonesia nih, pasti lebih condong ke yang ramen. Karena kenapa? bet- Karena kita lidah-lidah orang Indonesia nih pasti sukanya yang
berempah gitu. Iya bener banget tuh karena orang Indonesia makanannya yang suka yang bener-bener kayak berbumbu gitu ya. Mm-mm, bener-bener. Tapi dia tahu nggak sih kalau semisal soba itu dihidangkannya nggak cuma panas loh. Jadi dingin juga ada loh. Ah, tahu tahu itu pasti yang namanya hiyashi soba kan. Itu biasa Betul, betul, biasanya dimakan waktu musim panas. Nah, betul. Tapi biasanya orang Jepang itu makan mie yang dingin. Awal-awal nih waktu musim panas saya waktu itu gimana ya? Mesen soba nih. Kan biasa kan waktu musim dingin itu kan kayak dapat yang hangat, tapi agak kultur shock juga nih. Kayak agak kaget. Ih, kenapa ini dingin? Tapi memang itu menjadi ciri khas kalau semisal musim panas itu sobanya dingin. Tapi hmm. ngomong-ngomong soal eh mie dingin nih, Kak Wida pernah nyobain nggak mie somen? Nagasi somen yang dialirin di bambu, pernah nggak tuh? Kalau nyoba makan sih belum ya. Tapi kalau cuman kayak lihat-lihat videonya gitu sih pernah Hmm. sih. Sedikit-sedikit tahu lah ya. Itu mie-nya mie pakai apa tuh, Kak? Itu tuh mie-nya kayak gimana ya, lebih ke nama somen tuh kayak lebih kecil, Hmm. kayak seukuran mie lidi gitu lah ya. Cuma dialirinnya tuh di air dingin. Jadi yang lebih yang bikin menarik itu ya kita makannya tuh dari bambu gitu, Eh, dari air bambu itu gitu. Terus kuahnya itu pakai kuah apa, Kak? Kan itu kan air kan. Nah, kita kan Hmm. makan pakai sumpit, cuman disumpit gitu kan. Nah, terus kuahnya gimana tuh? Kalau airnya bener-bener air yang air-air banget gitu ya nggak ada rasa sama sekali. Cuman kita setelah kita ngambil dari si bambu itu tadi yang ngalir, yang dari air itu, nanti kita dikasih wadah kecil yang isinya suyu kayak kecap asin gitu. Jadi kita bisa celupin makannya sambil dicelupin di dalam wadah itu gitu. Oh, bener. Suka-suka. Kemudian nih, Kak Wike. Sebenarnya ada kan setiap apa tuh? Kita mau makan sesuatu pasti ada kan etika makannya tuh. Nah, Betul. kira ketika kita makan udon, soba, sama ramen pun juga pasti ada etika makannya nih. Setahu Kak Wike dari mungkin yang dari udah jurnal-jurnal yang udah dibaca, dari pengalaman juga, itu gimana sih etikanya? Kalau etika tentang makan mie ketiga mie tersebut itu ya itu identiknya dengan diseruput. Diseruputnya itu pun pasti ada kayak suara kayak gitu kan. Nah, Hmm. Hmm. kalau kita di Indonesia gitu kan kalau kita makan sambil bersuara kayak ada suara dari mulut kita itu kan rasanya sih surai gitu ya, kayak lancang atau enggak sopan gitu ya. Tapi Hmm. Kak kalau hal itu di Jepang itu sudah wajar dan kalau semisal kita makan nih dan ada suara nih itu di gimana ya tandanya kalau kita tuh benar-benar menikmati makanannya gitu jadi kayak kelihatan enak gitu. Hmm. Iya bener-bener. Pernah sih aku makan sama orang Jepang nih sesuai pengalaman Hmm. aku. Itu dia makan bener-bener mangkoknya itu diangkat, kemudian dideketin gitu, minyak dipakai sumpit Hmm. langsung gitu udah, nggak dipotong Bet- mie. Ya, Betul. iya benar-benar. Tapi Kak Widya kalau semisal ke ramennya gitu tuh suka nyadar nggak sih kalau orang sini tuh bener-bener makannya cepet banget padahal itu lagi panas-panasnya loh. Iya sih kalau kalau kita nih makan itu pasti sambil Hmm. ngobrol, jadinya kan lama ya. Kalau mereka tuh cepet Hmm. banget. Kenapa ya? Apa mungkin itu juga termasuk etika Kak Wika? Kalau bisa bilang etika sih memang iya ya, karena memang sebanyak orang Jepang itu kan tidak suka beradaptasi dengan salah satu gimana ya, satu sama lain gitu ya. Bahkan Kak Widya tahu kan kalau semisal di ramen ya atau apa itu pasti ada skat-skat kayak makan cuma sendiri gitu. Oh, Jarang yang ada mm, gerombol gitu. tahu sih kalau itu emang di sini itu emang sangat-sangat menghargai privasi orang lain lah Hmm, ya. Oke, mungkin pembicaraan kita tentang udon, soba, sama ramen segini dulu kali ya Kak Wike. Kesimpulannya nih gimana? Nih pasti teman-teman pasti juga bertanya-tanya kesimpulannya dari panjang kali lebarnya tadi itu intinya udon, soba, sama ramen itu beda ya, beda dari bahan bakunya ya Kak Wike. betul. Dari Kalau bahan bakunya juga beda.
Kalau udon sama soba tadi, udon sama ramen itu dari tepung terigu. terigu. Nah, Oh, sobanya itu dari tepung gandum. Oke. tuh. Ini cocok banget buat kalian yang mau diet diet sehat gitu ya. Kita makan soba kenyang banget pasti ya Kak Widya ya. Cocoknya berarti kalau kalian yang diet tuh harus milihnya yang soba. Jangan pilih Betul. sama ramen. Gitu. Kemudian juga kalau dari asal muasal itu, kalau yang apa, yang bener-bener khas Jepang itu berarti mie yang soba. Ah, Udon sama ramen itu merupakan adaptasi dari Cina. Gitu ya. betul. Mungkin dari Jadi kuah, topping, dan segala macam ya yang tadi yang udah kita bahas. Ada yang kental, berbeda mungkin. ada yang kental, ada Mungkin yang apa nggak terlalu kental, ada yang berempah, ada yang nggak berempah. Jadi misal kalau ke Jepang, sampai salah pilih. Gitu. betul. Jadi kadang nih kayak orang pendatang baru tuh ya, kayak pengen mesen ramen nih yang datang udon gitu. Kita nggak bisa komplain ya, Iya, karena dateng. ada perbedaan di antara ketiga mie tersebut. Mungkin teman-teman yang mau ke Jepang nih atau mau berliburan ke Jepang jangan sampai salah ya. Bener sekali. Kalau dari Kak Wika apa nih? Pesan-pesan buat teman-teman yang mau nyoba ramen soba sama udon nih. Buat akhir dari video kita. Kalau pesan aku sih, karena aku lebih suka udon ya, karena ya tampilannya menarik, karena tebel gitu kan. Kalian harus cobain Marugame udon yang Gyunike, Wow. Mm-mm. ya kita udon. Itu enak banget karena itu halal ya, karena dari buat yang Islam gitu ya, itu dari apa daging sapi. Itu enak banget, itu rekomendasi banget buat kalian. Nanti kalau kalian di sini bisa tuh coba ini. Kalau dari Kak Widya sendiri apa nih rekomendasinya dari ketiga mie tersebut? Kalau aku sih ini sih kalau kalian buat yang mau ngejaga kesehatan dan menjaga berat badan atau dalam proses diet juga itu sih ini sih soba sih. Soba Wow. kalau nggak mau yang hangat Coba. ya soba yang dingin. Jadi kalian bisa pilih. Gitu sih kalau aku Kak. Betul. Mungkin dari kita sekian dulu kali ya Kak Wike dari saya. Terima kasih banyak karena sudah menonton Baik. video ini sampai habis. Terima kasih teman-teman sudah mau nonton. Ya, semoga ini bisa jadi motivasi atau pembelajaran buat teman-teman ya. Mm-mm. Mungkin ini semoga menjadi pengetahuan baru juga buat teman-teman. Benar sekali. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamatani minasan.